maaf terpotong ya. Jadi biaya produksi itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas kita ya, kas kita untuk membeli atau menyewa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam berproduksi. Kemarin kita sudah membahas apa saja faktor-faktor produksi itu. Misalnya bahan baku ya yang berasal dari sumber daya alam, misalnya tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada biaya implisit. Ini biasanya jarang terlihat atau jarang terhitung. Kenapa? Karena biaya implisit ini merupakan biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung ya. Biaya yang dikeluarkan secara langsung dari kas perusahaan tetapi tidak terlihat gitu loh. Biaya ini tidak dikeluarkan langsung, artinya tidak dikeluarkan secara langsung dari perusahaan. Biaya implisit ini diperhitungkan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Sebenarnya hampir sama, dikeluarkan untuk membeli faktor-faktor produksi. Akan tetapi ini tidak terlihat. Misalnya begini. Anda membeli bahan baku ya. Anda produsen tahu. Anda membeli bahan baku tahu di pasar. Akan tetapi Anda tidak bisa mencapai pasar itu sendiri. Akhirnya Anda menyuruh orang lain untuk membeli. Atau misalnya kalau kita ingin mendapatkan bahan baku tahu yang bagus, kita harus memberi uang lebih misalnya kepada penjualnya. Pak, saya pesan yang lebih bagus. Oh iya mas, bisa, tapi syaratnya sampean harus memberi saya uang yang lebih. Atau misalnya biaya keamanan kita ke pasar, biar kita aman, sepeda kita aman, kita memberi uang lebih kepada tukang parkir misalnya. Itu merupakan biaya implisit. Biaya ini memang jarang terlihat dan jarang terhitung. Tiba-tiba uangnya habis gitu aja. Jenis-jenis biaya produksi tadi sudah disampaikan ya, ada implisit, ada eksplisit. Baik itu eksplisit maupun implisit ini terbagi menjadi 5 ya. Ada biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel atau biaya variable cost, ada biaya total atau total cost, ada average cost, biaya rata-rata, ada biaya marginal. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang konsisten dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi tidak memperhatikan perubahan kegiatan, meskipun skalanya besar, skalanya kecil, biaya yang dikeluarkan itu tetap. Misalnya biaya sewa gedung, Anda 1 tahun nyewa gedungnya itu 15 juta. Meskipun Anda produksi 100 ya tetap 15 juta, Anda produksi 1000 tetap 15 juta. Karena itu sudah kontraknya tetap segitu. Atau misalnya asuransi atau pajak. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah output ya yang dikeluarkan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini kurvanya. Jadi kurvanya misalnya X-nya adalah kuantitas barang yang diproduksi, Y-nya adalah biaya, maka fixed cost itu lurus saja. Meskipun semakin banyak yang kita produksi, fixed cost itu akan tetap sehingga kurvanya lurus. Tolong diperhatikan kurvanya, nggih. Kemudian yang kedua ada variable cost. Variable cost ini biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan, sesuai dengan jumlah produksi yang kita hasilkan. Misalnya di sini biaya bahan baku ya. Misalnya sekarang Anda bikin tahu goreng, jualan tahu goreng. Kalau produksinya 15 maka Anda cuma beli tahu 5.000 misalnya. Kalau Anda jumlah produksinya 100, maka Anda bisa mengeluarkan beli tahu itu sampai dengan 50.000 misalnya seperti itu. Atau tenaga kerja ini bisa masuk kategori variable cost kalau
tenaga kerja ini kita upah harian atau kita upah mingguan. Tapi kalau bulanan itu masih relatif masuk ke fixed cost. Jadi bisa biaya itu masuk fixed cost, biaya itu bisa masuk variable cost, tergantung bagaimana si produsen itu menggunakannya. Nah, ini Anda perhatikan kurvanya, nggih. Di kurvanya itu kuantitasnya X, biaya Y ya, maka variable cost itu meliuk ke atas. Kemudian ada biaya total. Biaya total ini seluruhan biaya yang kita keluarkan, yang kita tambahkan dari fixed cost dengan variable cost. Jadi misalnya biaya tetapnya berapa, kemudian biaya variabelnya berapa kita tambahkan. Itu menjadi TC atau total cost. Coba kita lihat kurvanya. Kurva VC atau kurva TC itu bisa meliuk ya, bisa juga lurus, enggak apa-apa. Itu tergantung aliran apa yang kita ikuti. Itu ada filosofinya, nggih. Kemudian biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata ini yang disebut tadi istilahnya dengan AC. Ya, AC bukan air conditioner ya atau angin jendela, tapi ini adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu merupakan biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Besarnya AC dihitung dengan cara membagi total cost dengan Q. Kuantitas itu biasanya simbolnya adalah Q. Tadi kan sudah ketemu TC-nya berapa. Total cost-nya misalnya 500. Q-nya 100. Berarti biaya rata-ratanya berapa? 500 dibagi 100 ada 5. Nggih. Jadi itu biaya rata-rata yang dikeluarkan. Itu rumusnya. Kemudian marginal cost. Ini agak sulit saya menerangkan ya kalau online seperti ini. Jadi marginal cost ini merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan. Misalnya Anda gini loh, apakah sama memproduksi 5 tahu dengan 6 tahu atau dengan 7 tahu atau dengan 8 tahu. Nah, tambahan biaya ini namanya marginal cost. Ketika saya produksi 5 tahu, biaya yang saya keluarkan itu Rp200. Ketika saya nambah 6 tahu, tambahannya berapa? Itu loh yang namanya marginal cost. Makanya rumusnya di sini MC sama dengan delta ya. Delta itu adalah selisih ya. Delta itu adalah selisih. Kalau di sini delta TC dibagi delta Q berarti biasanya selisih antara total cost pertama dengan total cost kedua atau Q1 dengan Q2. Selisihnya berapa? Dikuranginya itu berapa? Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Di situ saya misalkan ya, saya punya usaha ya. Saya punya tenaga kerja 0. Saya tidak punya tenaga kerja. 0, jumlah produksi juga 0. Saya pasti yang pertama yang saya miliki adalah fixed cost. Ya. Saya kan punya modal, ya kan? Modal saya keluarkan untuk fixed cost. Saya nyewa gedung sejumlah 50. Total cost-nya berapa? Total cost-nya 50. Karena belum ada produksi, maka TVC 0. Kemudian jumlah tenaga kerjanya 1. Ya, jumlah pekerjanya 1. Satu orang itu bisa memproduksi 2. Q-nya 2. Kemudian TFC-nya, total fixed cost-nya kan tetap, namanya fixed cost tetap. Coba Anda perhatikan, fixed cost itu dari 0 sampai 11 itu semuanya 50. Sedangkan TVC ya, total fixed cost-nya itu berubah-ubah, ya kan? 50, 100, 150 tergantung pada apa? Tergantung pada jumlah produksinya. Ya, ketika tenaga kerja 1, jumlah produksinya 2, total fixed cost-nya 50, total fixed cost, total variable cost-nya 50, total cost-nya 100. 100 ini dapat dari mana Bu Nikma? Dapat dari 50 ditambah 50 jadinya 100. Nah, untuk marginal cost ini kan delta TC dibagi delta Q. Sekarang delta TC. Kita perhatikan TC2.
dengan satu pekerja. Total cost pertama nggih TC2 dengan satu pekerja. TC2-nya kan 100 ya. TC1-nya 50. 100 dikurangi 50 ada berapa? 50 ya, 50. Kemudian kita perhatikan delta Q. Delta Q itu jumlah produksi. Produksi yang 2, delta Q2 itu angka 2, jumlah produksi 2. 2 dikurangi jumlah produksi pertama 0 ya. 0 Q1 delta Q2 dikurangi delta Q1. 2 dikurangi 0 berarti 2. Tadi kan 50 ya, delta TC-nya 50 dibagi delta Q2, maka 50 dibagi 2 ketemu MC-nya adalah 25. Bisa dipahami nggih? Kemudian average fixed cost ya, rata-rata biaya fixed cost. Bagaimana caranya mencari rata-rata biaya tetap? Maaf ya. Rata-rata biaya tetap ya tinggal gampang. Tinggal dibagi 50 ini tadi dibagi 2 gitu. Total fixed cost dibagi dengan jumlah produksinya, dengan Q-nya. AVC juga begitu ya. AVC itu dapat dari 50 dibagi 2. TVC-nya kan 50. 50 dibagi 2. Sekarang AC. AC itu kan biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu rumusnya TC dibagi Q. TC-nya berapa? TC-nya ketemu 100. 100 Q-nya 2. 50 dibagi 2. Nanti silakan dicek G ke bawah. Khawatirnya Bu Nima ada salah keterangan. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana dengan para produsen yang kehabisan uang ya, kehabisan uang, kemudian dia punya niat hutang ke bank gitu loh. Yang bagus mana? Apakah pakai bunga ataukah pakai bagi hasil? Ini kita perhatikan. Bunga, pengaruh bunga pada biaya produksi. Bunga sebagaimana kita ketahui bersama, ini kalau pinjam ke bank konvensional nggih, kalau seorang produsen pinjam ke bank konvensional, maka dia harus mengembalikan dengan bunga. Karena bunga itu merupakan imbalan atau kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat uang yang dia terima. Di sini coba diperhatikan kurvanya. Maaf kalau penulisan kurva keliru ya, harusnya pakai V. Di situ ada jumlah produksi. Jumlah produksinya Q ya, ada Q, ada QI. Q dulu, perhatikan Q. Ini sebenarnya di buku sudah ada ya. Bukunya M. Arif Nuryanto dan Ais Amalia. Di buku ekonomi mikronya karyanya Bu Nima juga ada. Cuma di perpus ya, kalian sekarang tidak bisa akses perpus. Nah, ini Q ada Q1. Nah, Q ini adalah jumlahnya ya. Kemudian RP, yang di situ RP itu adalah biayanya. Sebagaimana adik-adik ketahui, TFC itu kan total fixed cost, jumlah biaya total tetap ya, biaya tetap. TFC asal, yang tidak tebal itu yang asal, yang asal. Kemudian ada total revenue. Total revenue itu adalah total pendapatan ya, adalah total pendapatan. Kemudian ada di sini tidak ada variabel cost ya, tidak ada variabel cost. Kenapa? Karena ternyata bunga itu mempengaruhi terhadap biaya tetap. Ya, kenapa kok biaya tetap? Karena cicilan yang kita berikan pada bank tiap bulan tetap, sehingga bunganya tetap. Ketika ada bunga, maka bunga itu nempel pada total fixed cost, sehingga ada pergeseran total fixed costnya yang awalnya di bawah menjadi di atas, TFCI, sehingga ini berpengaruh pada TC, pada total cost. Kalau TFC-nya berubah, otomatis TC-nya juga berubah. TC yang awalnya di bawah itu berubah menjadi TCI ya, menjadi TCI, sehingga total biayanya berubah.
Ini berakibat pada apa? Kalau kita tidak bisa menambahi jumlah produksi ya, ke Q1, maka kita tidak bisa membayar hutang kita atau kita tidak bisa membayar bunga kita. Karena setiap hari, setiap bulan kita sudah diminta untuk mencicil atau mengangsur. Nah, itu keterangannya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita pinjam ke bank syariah yang menggunakan profit sharing pada biaya produksi? Di kita dikenal dengan profit sharing. Sebenarnya konsep aslinya adalah profit and loss sharing, tapi sampai saat ini perbankan tidak ada yang menerapkan profit and loss sharing. Yang diterapkan adalah profit sharing, yaitu bagi hasil. Kalau ada kerugian tidak dibagi, padahal dalam konsep yang sebenarnya kalau ada kerugian usaha maka itu harus dibagi bersama. Nah, kalau pada sistem profit sharing Anda perhatikan kurvanya itu pasti berbeda. Itu jelas-jelas berbeda ya. Kalau tadi yang bergeser adalah FC atau total FC ya, total fixed cost. Kalau di sini yang bergeser apa? Yang bergeser adalah pendapatannya atau total revenue-nya. Jadi pendapatannya yang awalnya banyak, misalnya yang awalnya 1 juta, kemudian bergeser ke bawah, terkurangi. Kenapa? Karena pendapatan tadi ya, pendapatan tadi harus dibagi, dan itu pun yang dibagi bukan pendapatan. Lihat, pergeserannya ada di titik TR nih ya. Itu adalah pergeseran laba. Jadi yang dibagi adalah hasilnya atau labanya. Misalnya begini, saya pinjam uang ke bank 1 juta. Oke, saya pinjam uang ke bank 1 juta. Kemudian saya mendapatkan pendapatan 2 juta. Setelah dipotong biaya-biaya, ada laba sekitar 500.000. 500.000 inilah yang kita bagi dengan bank. Tergantung porsinya, tergantung kesepakatan. Misalnya 50-50. Banknya dapat 250, saya dapat 250. Misalnya ini ya, tapi pada faktanya tidak ada. Rata-rata faktanya itu 60-40 atau 75-25. 75 itu adalah porsi ke bank, yang 25 adalah porsi ke kita selaku pelaksananya. Kemudian ya ini yang banyak diterapkan oleh bank syariah kita, yaitu sistem revenue sharing pada biaya produksi. Jadi sebenarnya sistem revenue sharing ini hampir sama dengan yang profit sharing. Kalau profit sharing itu yang dibagi adalah labanya, kalau revenue sharing yang dibagi adalah pendapatannya. Jadi pendapatan kotor sebelum ketemu laba itu sudah dibagi terlebih dahulu. Maka Anda lihat pergeserannya. Yang bergeser adalah dari bawah, dari titik 0 ya, itu bergeser semua. Tapi yang bergeser di sini adalah total revenue-nya, pendapatannya yang bergeser, bukan biayanya. Jadi teman-teman bisa membayangkan sistem mana yang paling menguntungkan. Kalau Anda melakukan hutang piutang nanti, naudzubillah, tapi ya, kalau misalnya terpaksa mengambil bank gitu ya, mana yang paling menguntungkan? Apakah bank konvensional, ataukah bank syariah dengan profit sharing, ataukah bank syariah dengan revenue sharing? Kemudian yang selanjutnya, di Indonesia sebagai pengusaha ya, Anda calon-calon pemilik UMKM nanti harus tahu bahwa setiap UMKM atau setiap usaha itu dikenai pajak ya, pajak penjualan. Nah, pajak penjualan ini ada dua versi. Bisa dikenakan pada konsumennya, bisa dikeluarkan sendiri oleh produsennya. Anda bisa lihat sekarang, misalnya Anda berbelanja ya, kemudian ini kok murah banget gitu loh, murah banget dibanding toko-toko yang lain. Anda bisa lihat pajaknya. Biasanya pajak penjualannya itu dikenakan pada produsen kalau murah. Tapi kalau mahal banget, misalnya kayak di Indomaret, Alfamart, kenapa dia kok bisa tinggi banget harganya? Karena memang biayanya dibebankan pada konsumen gitu. Tapi sekarang hampir mayoritas pajak itu dibebankan kepada konsumen. Nah, di situ Anda lihat itu ada dua kurva ya, pajak penjualan. Nah, ada dua kurva. Kurva yang di atas itu adalah kurva biaya. Pada kurva biaya, Anda perhatikan laba yang diarsir di kurva di atas yang diarsir adalah yang pertama
Yang pertama adalah A, D, ya, C, B. Itu yang diarsir. Nah, setelah ada pajak, yang diarsir jadi lebih sedikit ya. A, G, E, F itu yang diarsir. Jadi lebih sedikit. Itu yang diarsir. Nah, kenapa kok itu yang diarsir lebih sedikit? Karena sudah dikurangi oleh pajak. Jadi yang dikurangi oleh pajak adalah laba. Laba dikurangi oleh pajak. Jadi labanya jadi lebih sedikit. Dan kurva biayanya pun juga bergeser akhirnya. Karena kalau ingin laba banyak, maka biaya produksinya yang harus bertambah. Sehingga kita turunkan ke kurva laba. Anda bisa lihat kurva labanya. Kurva labanya itu ada pergeseran laba 1 ke laba 2. Sehingga tingkat kuantitas produksinya pun juga bergeser. Karena sedikit maka kuantitas produksinya juga sedikit itu. Nah, ini zakat perniagaan pada produksi. Berbeda dengan tadi, kalau UKM itu atau pengusaha dikenakan pajak, itu ya seperti tadi itu yang saya terangkan. Kalau sekarang dikenakan zakat perniagaan, bagaimana? Labanya Anda perhatikan ya. Biayanya ada pengaruh enggak? Tidak ada pengaruh biayanya ya. Jadi biaya tidak harus ditambah. Tetap, kenapa? Karena zakat perniagaan itu dikenakan pada setahun sekali ya. Syaratnya kan harus 1 haul dan 1 nisab. Jadi kalau tidak 1 tahun tidak dikenakan. Kemudian kalau tidak sampai 1 nisab juga tidak dikenakan. Di sini ada keuntungan P. Ada keuntungan P. Di poin P ini semua laba. Semua laba. Nah, laba pada zakat ini di kurva laba, coba diperhatikan di bawahnya. Profit yang dikurangi zakat itu tidak berpengaruh pada biaya, ya kan? Kenapa? Karena yang dikurangi hanya 2,5% loh dari laba. Itu pun labanya kalau mencapai 1 nisab. Kalau tidak mencapai 1 nisab, maka